di mata kawanan orang jahat, rekan atau kawan jahatnya yang berhasil berbuat kejahatan besar akan dipuji dan dikatakan sebagai hebat, dan memberinya penghormatan karena telah membuat tanda kutip prestasi besar. Orang jahat, menurut Sang Buddha, ibarat orang buta yang tidak mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Anda tahu bagaimana sejarah cikal bakal praktek jahat semacam pesugihan. Pesugihan bukanlah white magic, namun black magic. Atas dasar apakah? Pada dasarnya, orang tua yang bersekutu dengan dukun jahat yang memakai jin-jin yang dulunya adalah manusia-manusia jahat, sehingga meninggal dunia dan terlahir kembali dalam wujud jin. Dilandasi oleh syarat kepentingan pribadi alias ego pribadi. Sang orang tua yang hendak menumbalkan anaknya sendiri dilandasi motif mendapat kekayaan melimpah, kemasyhuran, kekuatan, dan sebagainya. Adapun sang dukun mendapat keuntungan finansial dari orang tua gila yang justru bersekutu dengan dukun dan jin jahat untuk mencelakai anak kandungnya sendiri. Sementara bagi sang jin, nafsu jahatnya bisa terlampiaskan dan terpuaskan. Bila kita tarik sejarah, praktek jahat, kotor, tercela, hina, buruk, busuk bernama pesugihan mendapat legitimasinya dalam kitab dosa, sumber agama dosa, di mana dogma-dogma itulah yang dipakai oleh para dukun jahat untuk meyakinkan orang tua egoistik agar mau menumbalkan anak kandungnya sendiri, serta melabelnya sebagai halal lifestyle. Lantas, apa motif dibalik perbuatan Abraham atau Ibrahim menyembelih Ismail atau Ishak, anak kandungnya sendiri? Adapun motivasi sang ayah yang tega menyembelih leher anak kandungnya sendiri ialah demi ego pribadi sang ayah, yakni obsesi untuk menggauli dan meniduri puluhan bidadari berdada montok yang selaput darahnya dapat didaur ulang di kerajaan Allah. Surah As-Saffat ayat 100-111. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ini kok pakai istilah kami, katanya firman dari Tuhan. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ini si bapak kok nggak nanya kepada dirinya sendiri. Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik." Ini disebut kami siapa? Menyembelih kok baik ya? Merampas nyawa kok baik ya? Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kok muncul lagi ya istilah kami? Kami abadikan Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu
kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, tapi tidak atas anaknya. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Kami, bukankah katanya tiada Tuhan selain Allah? Alkitab, kisah pengorbanan Ishak atas perintah Allah kepada Abraham, tercatat secara eksplisit dalam kitab Kejadian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Babi disebut haram, menumbalkan anak disebut halal, penghapusan dosa disebut halal. Itu ajaran kitab suci, sumber agama suci. Ataukah kitab dosa sumber dari agama dosa? Ayah yang baik akan memilih untuk berani masuk neraka dan menyerahkan nyawanya sendiri untuk ditukar demi keselamatan dan demi hidup sang anak. Sang Buddha bersabda, "Barang siapa malu terhadap hal tak memalukan, tidak malu terhadap hal memalukan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke arah sengsara. Juga, barang siapa takut terhadap hal tak menakutkan, tidak takut terhadap hal menakutkan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Barang siapa menganggap tercela terhadap hal tak tercela, menganggap tak tercela terhadap hal tercela, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Sebaliknya, barang siapa menyadari hal tercela sebagai yang tercela, menyadari hal tak tercela sebagai yang tak tercela, mereka yang memegang pandangan benar itu akan menuju ke alam bahagia. Para bikhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Orang yang mengikuti arus, orang yang melawan arus, orang yang kokoh dalam pikiran, dan orang yang telah menyeberang dan sampai di seberang. Sang Brahmana yang berdiri di atas daratan yang tinggi. Dan apakah orang yang mengikuti arus? Di sini, seseorang menikmati kenikmatan indria dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini disebut orang yang mengikuti arus. Dan apakah orang yang melawan arus? Di sini, seseorang tidak menikmati kenikmatan indria atau melakukan perbuatan-perbuatan buruk, bahkan dengan kesakitan dan kesedihan, menangis dengan wajah basah oleh air mata. Ia menjalani kehidupan spiritual yang lengkap dan murni. Ini disebut orang yang melawan arus. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas. Seseorang ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dicela. Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dipuji. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas. Seorang bikhu, tuan rumah, ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana.
Apakah 5 ini? Setelah menyelidiki dan setelah memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dicela. Setelah menyelidiki dan setelah memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dipuji. Anda tidak punya hak untuk berkomentar apapun bila Anda bukanlah kalangan korban pesugihan dari orang tua gila, dari dukun jahat, dan dari jin jahat yang bersekutu dengan Allah atau Allah. Toh katanya segala sesuatunya terjadi karena seizin, kuasa, rencana, dan kehendak Tuhan. Perang melawan orang tua gila, dukun jahat, dan jin jahat sama artinya perang melawan Allah atau Allah. Dan itulah jalan yang selama ini saya tempuh. Berkat kekuatan Sang Buddha dan kekuatan Dhamma, saya berlindung pada karma-karma baik yang selama ini saya tanam sendiri sebagai benteng atau pulau pelindung diri.